selamat malam. Benar, benar Jesse, ini dari Bentara Kampus. Lisa Chang cannot join. Coba ya. Oke, sudah ya. Hai, malam Lisa. Yes, hi Miss. Malam, hai. Oke. Baik semuanya, selamat malam. Selamat malam Miss Novi. Gimana kabarnya? Sehat Miss? Baik, sehat, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat ya. Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama ngobrol dengan Miss Novi di sela kesibukannya. Miss Novi masih bisa menyempatkan waktu, apalagi topik yang ditunggu-tunggu pastinya dari teman-teman sekalian, dari teman-teman Bentara Kampus juga, karena topik ini adalah topik yang sangat hot sekali Miss. Apalagi kalau kita bilang untuk anak zaman now ya, karena topik yang kita bahas adalah self-care, menjaga kesehatan mental. Saya sudah mengundang narasumber kita dari Bentara Kampus, dosen kesayangan kami, karena dosennya cantik banget. Dengan dosen kita yaitu adalah Miss Novi Kosalina, MPSI Psikolog. Beliau adalah merupakan dosen dari program studi bimbingan dan konseling di Bentara Kampus, juga merupakan seorang psikolog anak, juga merupakan seorang play therapist. Miss, ngobrolan kita kan sekitar 45 menit. Mungkin Miss boleh nyapa-nyapa dulu, kasih sedikit spoiler. Kira-kira kita hari ini akan membahas apa saja? Oke, spoiler ya dari saya ya, Lisa ya. Jadi hari ini kita hanya tentang self care, tapi mungkin kita akan gali lebih dalam karena ada mitos-mitos yang akan kita coba kulik ya. Kita diskusi kali ya, Lisa ya, lebih ke diskusi aja mungkin pengalaman juga, pernah baca sesuatu juga gitu ya, jadi bisa share. Lalu tentang self care, tentang apa sih bedanya self care dengan me time. Kadang-kadang itu overlap gitu ya, orang mengatakan self care, me time, lalu kita bicara juga tentang self care itu sebenarnya egois gak sih gitu. Kurang lebih seperti itu ya Lisa ya. Nanti mungkin Iya. Lisa diskusi kita akan lebih banyak ngobrol lagi tentang hal tersebut. Oke, of course sekali. Nah, di sini mungkin teman-teman akan penasaran sebenarnya tujuan kita 45 menit ini, kita pengen membangun sebuah awareness seperti yang tadi disampaikan oleh Miss Novi, karena penting sekali self-care ini untuk dapat kita pahami sehingga kita bisa menggunakannya dengan maksimal untuk menjaga kesehatan mental kita. Dan ini bukan hanya untuk mahasiswa atau mahasiswi Bentara, tapi untuk semua yang saat ini sedang mendengarkan. Mungkin Miss biar seru, saya pengen menyapa dulu boleh ya Miss ya? Mungkin teman-teman, kebetulan Bentara Kampus itu dari Jakarta, sayanya kan di Medan. Penasaran yang lagi mendengarkan ini dari mana saja? Mungkin kita boleh say hi dulu. Kapan lagi ada dosen saya yang bisa kalian nanya? Boleh say hi? Oke, sembari teman-teman di sini boleh say hi, boleh juga memberikan pertanyaan. Kita akan jawab nanti di sesi tanya jawab. Di awal saya mungkin akan ngulik dulu beberapa hal tentang self care. Teman-teman kalau mau bertanya, saya minta bantuannya di kolom pertanyaan question tersebut, tidak di kolom chat agar tidak tertimpa-timpa ya. Oke, Miss mungkin langsung saja. Boleh jelaskan sedikit apa sih itu definisi self care sendiri? Self care itu kalau menurut psikiater Puja Laksmin gitu ya, yang saya baca, dia bahwa sebenarnya self care itu adalah bagaimana kita mendekatkan diri kita dengan authentic self kita. Jadi self care itu adalah komitmen, keputusan kita untuk ketika kita melakukan sesuatu, mengambil keputusan ataupun pola kita, lalu pola berpikir kita,
kita komitmen supaya kita mendekatkan dengan authentic self. Yang artinya karena authentic self antara satu orang dengan orang yang lain berbeda, antara saya self-nya saya dan berbeda, jadi mungkin saja self-care orang akan berbeda-beda. Gitu ya. Mungkin buat saya value saya yang penting, misalnya saya menganggap value utama adalah keluarga gitu ya. Misalnya value-nya adalah misalnya karir gitu ya. Nah, tentu saja ambil ataupun pola berpikir saya, perasaan saya akan align dengan core value kita. Seperti itu bisa. Jadi intinya adalah self care itu adalah komitmen kita supaya kita mendekatkan diri kita pada authentic self kita. Oke. Gitu. Wah, ini jadi harus kita highlight ya. Ini adalah komitmen kita terhadap diri kita sendiri sehingga kita bisa mampu mengenal diri kita lebih jauh. Nah, mengapa self care ini penting sekali untuk menjaga kesehatan mental seseorang, Miss? Oke. Karena kita di masa yang di situasi atau kondisi informasi itu banyak banget datangnya gitu ya. Kita bisa ngelihat mungkin story orang, posting orang, kelihatannya dia happy ya jalan-jalan gitu ya, ataupun kelihatannya dia asik banget ya dengan karir, tangga karirnya seperti itu gitu ya, luar biasa gitu ya. Karena begitu informasi dan kita gampang sekali compare dengan orang lain, membuat kita jadi lupa balik lagi value kita apa, core kita apa, dan kita akhirnya mengadaptasi mungkin lain. Kita melakukan self care tersebut sesuai dengan sebenarnya value orang lain. Jadi ketika kita sudah nggak sejalan, kita mungkin merasa kayaknya mungkin yang asik itu yang caring ourselves padahal dengan traveling terus gitu ya. Akhirnya ketika menjalankan it doesn't make me ini nggak bikin saya lebih happy ya, nggak ngerasa saya merawat ya gitu ya, karena ya itu karena kita mengadaptasi value orang nggak seperti yang diri kita. Akhirnya kita mungkin menghabiskan waktu, kita menghabiskan uang untuk menjalankan pola self care orang lain, bukan diri kita. Dan ketika itu tidak dilakukan, ya akan mengalami kebingungan, rasa bersalah terhadap kesehatan mental. Seperti itu sih. Oke. Ini perlu highlight banget ya, Miss ya. Karena kenapa? Banyak sekali orang-orang, maaf ya teman-teman, kita sering dengar ya dikit-dikit selalu dirilik dengan kesehatan mental. Kan begitu. Sehingga ketika kita tidak paham tentang kesehatan mental, tentang self-care sendiri, mungkin kita udah merasa seperti tadi Miss bilang, mungkin salah satu cara bagi kita mungkin self-care kita dengan traveling. Karena kita melihat banyak orang dengan traveling. But it doesn't mean traveling akan membuat kamu lebih happy. Karena mungkin self-care kamu tidak dengan traveling. Ini pas banget yang Miss kemarin kita bahas di salah satu mata kuliah kita tentang self-care. Ternyata ada teman kita juga salah satu punya saya itu dengan buat jus, minum jus, ngepuas buah itu juga bisa bentuk of self-care. Wah, iya. Benar Miss ya? Iya, benar. Dan nah, jus itu oke. Saya maksudnya dia melakukan sesuatu, dia taruh-taruh, ngeliat dia minum ngerasa sehat gitu, itu self care gitu ya, karena itu komitmen dia untuk ya menjaga diri dia sendiri. Dan yang kita di belakang mungkin akan lebih banyak bahas bahwa sebenarnya self care itu nggak harus yang mahal-mahal juga gitu ya, yang harus spa, mani-pedi gitu ya, traveling dengan hal simpel kayak misalnya mumet gitu ya, keluar deh jangan di komplek gitu ya, itu kan nggak makan banyak uang gitu ya, bahkan nggak ada biaya gitu ya, kita mau pakai sandal jepit kan kita ngerasa refresh gitu karena komitmen kita untuk tadi jaga diri kita. Alright, okay. Thank you so much, Miss. Miss, di sini udah ada yang beberapa menyapa. Saya menyapa dulu biar serasa ngobrolnya dengan teman-teman. Ternyata ini ada dari Nur Halimah dari Bogor, ada yang dari Medan. Teman-teman, kalau manggilnya kami dua mungkin boleh. Kalau kalian biasanya kalau manggilnya saya Miss Lisa, ini Miss Novi ya. Panggil kami kakak agak ada sesuatu gitu ya. Oke, cukup ramai sekali. Baik, sekarang kita sudah bahas yang tentang self-care ini. Saya beberapa hari lalu ada buka Q&A, Miss. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Untuk teman-teman yang sudah nanya kemarin di Instagram, saya akan listkan di akhir ya. Karena ini ada pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk dulu. Ini dari Serang, halo Bintang. Wow, ternyata
beragam-ragam ya. Miss, sebenarnya ada nggak sih tanda-tanda seseorang itu dia butuh self care agar dia bisa menjaga kesehatan mentalnya? Ada nggak sih tanda-tandanya, Ada. Miss? Tapi sebenarnya kita tunggu tanda-tanda ya, Lisa. Dengan ya tadi, karena kita ini bentuknya komitmen, seharusnya setiap kita bangun pagi ataupun setiap kita menjalani hidup, seharusnya kita selalu di belakang kita selalu ingat bahwa kita, apapun keputusan kita, apapun kegiatan yang kita pilih gitu ya, sebisa mungkin mendekatkan kita balik lagi kepada authentic self. Tapi kalau misalnya udah sampai tahap kritis ya, maksudnya atau ada alarm-alarm tertentu kah, apakah seseorang ini benar-benar butuh urgent untuk self care gitu ya. Yang pertama tandanya adalah ketika dia pengorbanan terlalu. Jadi mungkin ketika dia kehilangan waktu untuk diri dia sendiri, tidur dia nggak cukup, gaji dia akhirnya habis buat orang lain gitu ya, atau misalnya waktunya benar-benar gak ada buat diri dia sendiri. Nah itu kan berarti pengorbanannya udah di atas limit gitu ya. Lalu yang kedua, ketika pola pikir ataupun automatic thoughts ya, di saya kita pernah belajar di mata kuliah, automatic thoughts-nya ketika tuh tinggi. Kayak misalnya ketika dia mengambil keputusan ataupun melakukan sesuatu, hati kecilnya ataupun pikirannya, aduh kamu kok bodoh banget sih, kok kamu melakukan itu gitu. Jadi self kritik tinggi yang dia sering menyalahkan diri sendiri, itu juga tanda bahwa artinya mungkin tak lain tuh apa yang dia lakukan dengan yang sebenarnya dia rasa perlu dia lakukan gitu. Lalu dia adalah perfeksionis, ketika dia sudah mulai menunjukkan tanda-tanda perfeksionis gitu ya, bahwa harus sempurna, harus yang terbaik ya. Bagus sih kalau kita ingin melakukan yang terbaik, tapi ketika kita aimnya perfect, padahal kan ada banyak hal yang di luar kontrol kita ya. Nah itu yang apa namanya perlu mulai jadi alarm bahwa kita tuh perlu self care. Tapi secara umum mungkin kita bisa ngelihat ketika kita tuh tired, terlalu capek, gampang marah, ataupun kita nggak puas dengan yang kita jalani sekarang. Nah itu mungkin alarm-alarm cek deh dalam diri. Ini perlu nih mulai evaluasi apakah kita sudah di. Oke. Alright, Miss Novi. Jadi teman-teman, gimana biar bisa tahu tanda-tandanya itu kita butuh self care atau tidak? Sangat mudah. Kalau kamu sering dikit-dikit marah, senggol aja pun kamu sudah marah-marah. Terus kemudian yang kedua, kamu itu selalu mengeluh, gampang capek, ngelakuin apapun kayaknya nggak ada yang benar. Jadi itu mungkin dua tanda yang kerasa banget kamu udah butuh self care. Karena sebenarnya masih banyak ya, seperti kita mungkin ngelakuin A, kita ngomongnya A, kita ngelakuinnya B, itu kan udah nggak align, itu juga butuh self care. Nah kalau kita bilang self care ini, Miss, ada yang nanya gini, halo Sir Adit, wah Sir Adit, thank you. Ini ada yang nanya, Sir Adit, dia nanyanya adalah, Miss, itu me time, apakah bagian mana tadi nih? Ini apakah me time benar-benar perlu untuk self care? Mungkin dia nanyanya adalah me time itu bagian dari self care gitu ya, Miss ya? Kalau me time kan kayak kita ngambil waktu aja gitu ya untuk recharge. Dan waktu berarti mungkin me time yang dimaksud apa, misalnya nonton Netflix gitu ya, maraton nonton Netflix, atau kita ke tukang pijit gitu ya, atau misalnya di mobil denger lagu sebelum masuk rumah gitu ya, atau misalnya kita cari tempat yang nyaman buat kita muter-muter jalan-jalan sendiri, ya itu mungkin me time. Tapi nggak sekedar time, balik lagi Lisa, self care is a commitment, nggak cuma kita ambil waktu kayak ngecas aja gitu ya, tapi harus yang lebih luas dari itu sih sebenarnya. Ketika kita ngambil pekerjaan, atau kita memilih dengan siapa kita menghabiskan waktu, itu termasuk self care juga. Dan itu kan bukan time ya, time, tapi lebih luas. Siap. Berarti Miss, me time it doesn't mean a self care, bener ya Miss ya? Bisa dibilang gitu? Part of self
ya, tapi nggak jadi masih di main payungnya. course. Ya. Ya. Oke, karena mungkin banyak teman-teman di sini kita harus dapat satu poin adalah self care is a commitment, adalah sebuah komitmen kita untuk bisa menemukan dan mengenali diri kita lebih dalam lagi. Itulah self care. Jadi dia ada komitmennya. Ketika kita ngelakuin, kita akan merasa semakin happy dan semakin happy because kayak menemukan jati diri sekali gitu. Tapi kalau tadi me time yang mungkin Sir Adi nanya, itu lebih kepada menyelesaikan masalah pada kala itu aja, untuk ngambil waktu sebentar, take a break. Tapi mungkin besok lusa udah nggak lakuin, berarti cuma bagian dari self care. Semoga menjawab Sir Adit. Kalau iya boleh kasih love. Oke. Miss, dan mungkin sebenarnya ya boleh saya tambahin sedikit boleh, lagi boleh, ya. Boleh. Ya, bahkan kadang-kadang self care karena itu komitmen, kadang-kadang mungkin kita perlu mengorbankan small gain atau short term gain, sesuatu yang enak di masa di jangka waktu pendek untuk jangka waktu panjang. Misalnya contoh, kita punya value adalah misalnya berkembang, bertumbuh gitu ya. Kita suka belajar, kita ingin impactful terhadap lingkungan gitu ya. Kadang-kadang kita perlu mengorbankan waktu kita nonton Netflix gitu ya untuk kita baca. Nah, itu termasuk self care juga, karena membaca, kita ngobrol sama orang lain untuk nambah ilmu kita, itu part of our long term dan sesuai dengan core value kita. Jadi pilah-pilah sih, bukan berarti salah ya kalau kita ambil me time, itu justru baik juga gitu. Cuman ya perlu ada yang dikorbankan untuk tujuan jangka panjang, seperti itu sih. Bisa. Oke, siap. Jadi balik lagi, berarti self care yang dilakukan not only for the short term ya Miss ya. Karena kan self care itu harus dilakukan berkelanjutan selama di dalam kehidupan kita, agar kita hidup bisa berkelanjutan, terus bahagia, terus menikmati nikmatnya tuh berkah yang diberikan dari Yang Kuasa, kira-kira begitu. Miss, ini makin seru ya. Sepertinya pertanyaan saya jadi nggak bisa nanya ke Miss karena pertanyaan mereka udah mulai banyak. Oke, di sini ada Miss Lucy. Hai Miss Lucy. Miss Lucy ada bertanya, self care yang paling gampang apa sih yang bisa dilakukan menurut kakak? Menurut Miss Novi. Satu tahapnya ya, kita aware dulu terhadap diri kita tuh, kita kenali diri kita dulu deh. Kita kekuatannya apa, kelemahannya apa. Yang kedua adalah kita ngambil keputusan berdasarkan itu. Evaluasi terus apakah yang kita pilih itu sesuai, dan sangat nggak apa-apa ya kalau ternyata kita ngambil keputusan yang salah, keliru gitu ya. Maksudnya ya kita bisa ukur-ukur lah ini resikonya tinggi apa enggak, selama masih calculated risk ya it's okay lah kita membuat kesalahan gitu ya. Yang ketiga, self care yang paling mudah dilakukan adalah mengakomodasi pikiran-pikiran yang negatif sih. Maksudnya ketika kadang-kadang kenapa self care itu perlu, kadang-kadang muncul tuh pikiran-pikiran yang kamu tuh nggak becus, kamu tuh nggak bisa lah gitu ya. Tuh siapa sih gitu, kata-kata itu sih kita bukan lawan, cuman seperti oke, kamu ngerasa ngomong ke diri sendiri ya, oh aku mampu ya, apa yang bikin kayak gitu ya, lalu kita timpalin, tapi ingat gak waktu kamu berhasil di waktu ini. Jadi kita put self compassion, kita sayangin diri kita sendiri walaupun ada yang negatif-negatif, kita terima. Oke, ini aku ngerasa gak becus, aku gagal, aku salah gitu ya, kita terima dulu. Jadi kita bring our point of view-nya tuh ke hal-hal yang lain juga, yang kita baik juga gitu loh. Jadi seperti itu sih pertanyaannya. Oke, siap. Seperti itu sih. Jadi kalau ada yang negatif-negatif di pikiran atau perasaan, diterima, lalu kita bukan kalahkan juga sih, maksudnya ya kita coba atur pikiran kita bahwa kita ingat sesuatu yang baik juga dengan kita, karena kita care itu karena self care, it means that we care ourselves. Kita yang harus care.
kita nunggu suami kita atau teman kita yang bilang, kamu tuh bisa, kamu tuh jago gitu ya, kamu tuh berhasil. Itu bukan self care. Self care itu berarti dari diri kita sendiri yang bisa, oke, gak apa-apa lah salah, you still doing good gitu ya, kamu tetap oke kok. Nah, seperti itu sih Lisa. Seperti kita bilang, motivator terhebat itu adalah diri sendiri. Jadi memotivasi diri sendiri juga gitu ya Miss ya. Oke, Miss Lucy semoga menjawab. Jadi self care apa yang paling gampang adalah ketika banyak sekali pikiran negatif datang di dalam kehidupan Miss Lucy, Miss Lucy-nya bisa mampu mengakomodir pikiran yang tadi negatif menuju kepada pikiran-pikiran yang lebih positif. Contohnya ketika mungkin kita lagi gagal melakukan sesuatu, cobalah mencari pada saat kapan kita ini tidak gagal. Jadi dengan seperti itu kita akan paham bahwasannya kita peduli sama diri kita yang sudah bertumbuh dan lebih baik dari sebelumnya. Itu ya Miss ya. Oke. Jadi Miss Lucy itu yang paling gampang. Sebenarnya banyak. Ada juga mungkin tadi itu cuma dari pikiran. Kalau kegiatan kecil yang tadi dibilang sama Miss, yang dibilang sama Miss Novi waktu kami di kelas ada dapat pertanyaan nih. Contoh ada yang buat jus, nyiram bunga, cuman duduk minum teh. Itu juga self care, tapi dilakukan secara rutinitas, berkesinambungan dengan berkomitmen. Itu bedanya dengan hanya me time. Semoga menjawab. Kalau iya boleh kasih jempol. Miss, ada lagi nih yang bertanya. Saya jawab kasih pertanyaan orang ini dulu ya, Miss ya. Karena mungkin pertanyaannya belum ada kan. Ini kebetulan dari Monstropia Hevel. Salam kenal. Kebetulan saya nggak kenal, mungkin salam kenal ya. Miss, self-care harus dilakukan secara rutin atau hanya seperlunya? Aku disuruh mindfulness counselor aku, tapi aku masih nggak rutin. Gimana tipsnya agar self care-nya rutin? Mungkin gitu, Miss. Pertama, pertanyaannya apakah perlu rutin atau saat butuh aja? Ya, benar ya, Lisa ya? Ya. Balik lagi, kata kuncinya komitmen. Jadi sebenarnya harusnya udah otomatis ketika kita berpikir, mengatakan sesuatu, merasakan sesuatu, mengambil keputusan itu sesuai dengan apa yang baik buat kita. Jadi jawabannya untuk kita seharusnya udah terus menerus gitu ya. Lalu yang kedua adalah berkaitan dengan disarankan oleh konselornya untuk mindfulness, tapi masih bolong-bolong gitu ya mindfulness-nya ya. Gimana tips supaya bolong-bolong? Supaya nggak bolong-bolong. Nah, mungkin perlu cek sih kita, maksudnya kenapa bolong-bolong, apakah karena memang nggak ada waktu, apakah kadang-kadang tanpa kita sadar kita tuh self sabotage. Pernah dengar nggak Lisa? Nggak pernah Miss. Apa ini Miss? Self sabotage diri kita sendiri gitu ya, karena kita merasa kita nggak layak untuk merasa happy, kita nggak pantas untuk take care of ourselves gitu ya, yang mengakibatkan tanpa sadar kita nggak mau lakuin yang kita tahu baik buat diri kita. Nah, untuk atasi mana yang disarankan sebenarnya membuat habit. Membuat habit itu artinya kita punya jadwal tertentu. Misalnya setiap bangun pagi, misalnya yang beragam tertentu, teduh gitu ya, baca kitab suci gitu ya, ataupun pujian, itu sebenarnya dia udah nggak perlu lagi memotivasi diri sendiri karena dia tahu, oh ini bangun pagi rutinnya seperti itu, habitnya seperti itu. Jadi buat tadi yang bertanya gimana supaya nggak bonusnya, mungkin mulai dijadwalkan, misalnya pas pulang sekolah, pulang kerja, pulang kuliah gitu ya, ambillah waktu misalnya 15 menit, misalnya mulai dari 5 menit aja gitu. Lalu karena udah terbiasa taruh tas, mindfulness, grounding gitu ya, mungkin diajarin juga di grounding, breathing gitu ya. Nah itu dibiasakan. Nanti lama-lama akan jadi habit dan kita nggak perlu mengingetin diri sendiri kan. Itu taruh tas, oke, atau taruh tas, duduk di kursi kesayangan gitu ya langsung. Dan dah kita seperti itu bisa. Iya, iya. Saya setuju banget nih Miss Novi. Saya setuju banget karena semakin kita mengenal seperti ini, dia akan menjadi kayak
rutinitas, kayak hal yang harus dilakukan tanpa kita sadarin. Nah, ini semoga membantu bagaimana, jadi jangan dijadikan beban, tapi kita paham ini dilakukan sebenarnya untuk kita yang lebih baik lagi. Tapi memang mungkin memulai habit tuh nggak mudah. Kalau kita pernah baca buku yang apa, Bis? Atomic Habit, untuk membangun small habit itu ya butuh small step. Sedikit-dikit pelan-pelan dulu. Nah, Miss, saya jadi boleh nyambung nih, untuk teman-teman yang nanya sabar dulu ya, karena tadi Miss ada mengatakan tentang lakukan secara rutin. Sebenarnya gimana sih self-care itu bisa membantu seseorang mengatasi stres dan tekanan sehari-hari? Namanya kita hidup ya Miss ya, pasti kan tiap hari ada stres, ada tekanan dari kiri, kanan, atau lingkungan kerja, lingkungan kehidupan. Apakah self-care itu bisa membantu seseorang mengatasi stres dan tekanan sehari-hari nggak? Kalau iya, bagaimana? Bisa mengatasi, sebenarnya kan masalah ya tadi Lisa sampaikan, masalah pasti ada aja ya, dan itu kan entah kita yang benar-benar membuat kesalahan, kita yang miss gitu ya, atau ada aja biasanya kliennya tiba-tiba marah aja gitu, nggak suka aja sama kita gitu ya, yang emang gue salah apa gitu ya, itu kan di luar kontrol kita. Jadi dengan self care itu, nah itu balik lagi, karena kita nggak cuma bermain dengan aktivitas yang pampering ourselves, memanjakan diri sendiri ya, tapi komitmen untuk memilih pikiran yang tepat itu kan membantu ya. Jadi ketika misalnya, oke, misalnya bagian saya yang salah, saya kayaknya salah, misalnya saya ngajar, oh kok ini mestinya saya ajarin, mestinya saya jelasin juga ke mahasiswa, tapi kok saya miss ya gitu ya, ada perasaan, aduh salah nih, kok bisa sih kayak gitu ya, itu kan berarti saya kayak ngejudge diri saya sendiri, kritik diri saya sendiri gitu ya. Tapi ketika self care, karena kita punya pola pikir yang caring about ourselves, ya iyalah Nov, lu kan juga manusia, lu tadi udah berusaha yang terbaik, sebenarnya you udah tulisin gitu ya, tapi miss out aja, ya nggak apa-apa, salahin, nanti lu gimana caranya supaya nggak melakukan hal yang sama. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, ya terima, akuin, dan ngomong sama dia sendiri, ya udahlah gitu ya, yang lain juga nggak sadar, atau misalnya lu kan bisa make it up in the next week gitu, nah itu kan bisa juga kayak gitu. Jadi karena kita pola udah seperti itu, jadi lebih nggak harsh lah to ourselves, nggak keras gitu. Ya, agree banget, Miss. Saya juga senantiasa menggunakan begini ketika salah. Saya juga manusia, artinya saya pasti mungkin, aduh ada yang kelupaan. Tapi dengan seperti itu kita bisa pelan-pelan makin aware, yang jelas tidak melakukan kesalahan tersebut berulang aja sih teman-teman ya. Gitu ya, Miss ya. Karena kalau udah berulang kan artinya kita nggak aware. Tapi kalau kita bisa mengatasi stres dan tekanan sehari-hari, ternyata dengan kita lebih memahami diri kita. Gimana cara memahami, melakukan self care gitu ya Miss ya, balik lagi kan sebenarnya putar-putar itu juga. Betul-betul. Dan mungkin saya mau tambahin sedikit, sisipin dikit tentang me time-nya. Nah, me time itu kan sebenarnya bagus juga, tapi jangan sampai jadi distraction kita nggak menyelesaikan kita masalahnya apa, tapi misalnya ada masalah nih dengan klien, dengan kerjaan, dengan sekolah dan sebagainya, tapi we use the me time untuk distract, kayak misalnya beli boba gitu ya. Ya emang itu me time juga, self care juga, tapi itu distraction, tapi nggak nyelesain yang kita perlu lakukan gitu, yang perlu kita atasin, karena itu nggak masuk ke level pola pikir, keputusan, perasaan dan seterusnya. Oke. Semoga menjawab ya teman-teman ya. Oke, alright Miss, kita move to another question dari Bintang Nugraha. Bagaimana kalau kita udah mengenali diri sendiri, lalu tahu bahwa ada sikap-sikap mode sensitif, bagaimana solusinya dan self care apa yang kita butuhkan? Tunggu Miss, mode sensitif ini kayak gimana ya? Miss dapat nggak? Ya, sensitive mode mungkin, sorry ya. Bagaimana jika kita sudah mengenali diri sendiri, lalu kita tahu sensitive mode-nya kita, gimana solusinya, dan self care seperti apa yang kita butuhkan, Miss? Oke, jadi self awareness itu kan sebenarnya step 1. Step 2-nya adalah berproses dengan apa yang kita tahu dari diri kita sendiri. Ketika kita udah aware, kita harus cek nih, Bintang, sebenarnya needs kita apa? Kenapa orang sampai sensitif?
biasanya ada needs dia, kebutuhan dia yang nggak terpenuhi. Jadi dia gampang ke-trigger. Jadi ya mungkin ada trauma di masa lalu, atau memang lingkungannya yang nggak oke gitu. Nah itu harus dicek. Karena tadi balik lagi, self awareness itu step 1, step 2-nya adalah berproses dengan apa yang kita tahu dari diri kita. Apapun itu. Nah, tadi kita kurang dapat kasih sayang, kurang dapat afirmasi, apresiasi dari orang lain yang membuat kita akhirnya jadi sensitif gitu. Lalu solusinya ya tadi kita memproses apa yang kita tahu tentang diri kita, dan self care kita butuhkan yaitu balik lagi, Bintang, compassion. Kita yang nyayangin diri sendiri gitu ya. Kalau misalnya kamu sensitif ya, kita lihat apakah kita sesuai sensitifnya. Jangan-jangan kita yang terlalu harsh to ourselves gitu ya. Sebenarnya ya wajar aja kamu sensitif kalau misalnya dikritik terus, nggak ada benernya di mata orang yang seperti itu gitu ya. Atau sebenarnya dia nggak bermaksud gitu loh, tapi beneran Bintang yang sensitif. Berarti oke, gue sensitif nih, gue harus gimana ya. Mungkin lain kali gue harus take a deep breath dulu, tarik nafas dulu yang panjang, pikir dulu, akses dulu nih otak bagian depannya untuk ini sebenarnya dia bermaksud baik ngomong seperti ini atau justru enggak. Tapi kalau misalnya iya dia bermaksud baik, udah kita sampaikan juga dengan baik. Kalau dia maksudnya memang enggak oke, ya kita punya cara-cara lain, misalnya kita gitu maksud lo, ya udah kita misalnya kita jangan menjauhi ke, atau misalnya kita ganti topik ke, dan seterusnya. Itu sih Nugraha, Bintang, sorry, untuk jawabannya. Oke, menjawab ya Bintang ya. Intinya sensitive mood itu kita juga harus paham, salah satu solusi dari Miss adalah compassion. Kita harus sangat sensitif dan bisa menyayangi diri kita juga. Dengan kita memahami itu semoga membantu ya Bintang ya. Semangat! Oke, Miss ada pertanyaan lagi nih dari Hi Grace. How are you Grace? Aduh udah lama nggak ketemu kamu dan kamu muncul di live ini. Pertanyaannya adalah Miss, apakah self care itu juga berkaitan dengan stress management? Wow, this is a very nice question. Setahu saya Grace ini juga anak jurusan psikologi. Setahu saya. Jadi dia tanya. Ya, berkaitan. Jadi kan balik lagi, kalau self care kan intinya bagaimana kita mindfully, kita taking care of ourselves gitu ya, kita merawat diri kita sendiri dengan kita menemukan self management stress yang pas, tepat, dan itu sesuai dengan diri kita, yaitu artinya kita doing self care kita dengan baik gitu. Tapi kalau misalnya manajemen stressnya kita nggak tahu nih harus seperti apa, ketika ada stres seperti ini kita harus ngatasinnya seperti apa. Nah itu artinya kan kita care juga. Seperti itu sih Grace. Jadi berkaitan. Oke, berkaitan ya Grace ya, kalau berhubungan dengan stress management. Nah, Miss, karena kita kan bahasnya adalah self-care menjaga kesehatan mental. Saya kemarin ada dapat pertanyaan dari salah satu follower, dia mau nitip pertanyaan bahwasannya, boleh nggak Miss dijelaskan sedikit kepada netizen ini, apa sih itu kesehatan mental? Karena sekarang dikit-dikit kesehatan mental, dikit-dikit kesehatan mental. Dia minta untuk bantu bisa diberitahukan apa itu kesehatan mental, Miss. Oke, ini pakai definisi saya ya, bukan pakai definisi ya boleh ya, definisi Miss yang udah dirangkum gitu ya. Oke. Mental kan berarti berkaitan, sebenarnya kalau di psikologi kan kita belajar mental selalu holistik gitu ya, body, soul gitu ya. 3 itu selalu berhubungan dengan fisik, pikiran, perasaan. Jadi yang berhubungan dengan kesehatan mental, bagaimana kita menjaga, mewaraskan, atau bisa beradaptasi dengan tuntutan dari masyarakat ataupun apapun itu yang ada di luar gitu ya, supaya kita tetap bisa beradaptasi. Karena balik lagi, masalah kan pasti ada, orang yang nggak suka sama kita kan pasti ada. Kesehatan mental itu adalah kita menjaga supaya kita bisa mentoleransi hal-hal yang membuat kita stres sebenarnya gitu. Seperti itu. Jadi kemampuan kita beradaptasi lah terhadap
lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke. Berarti artinya kesehatan mental itu adalah pasti sesuatu yang berhubungan dengan ketiga hal ini, fisik, pikiran, dan emosional kita. So kita harus mampu menjaga ketiga ini bisa seimbang, kira-kira gitu ya Miss ya. Ya, tapi berarti kalau dikit-dikit kalau ada yang kurang pas ya tidak cocok kita katakan dengan kesehatan mental, harus dilihat dengan situasi dan kondisi. Gitu ya Miss ya. Oke. Ya, nah Miss terlalu simple saya menjawabnya, sebenarnya itu lebih dalam lagi karena itu berhubungan dengan neuroscience gitu ya, yang berhubungan dengan genetik, dengan lingkungan juga gitu ya, dan di satu sisi awareness terhadap kesehatan mental itu tinggi, itu baik, tapi ketika kita terlalu mudah untuk dikit-dikit pakai label kesehatan mental jadi excuse lah ya istilahnya, jadi excuse itu yang problem sebenarnya, ataupun kita menggunakan label yang tidak tepat gitu ya, yang sebenarnya perlu diagnosa dari profesional, tapi karena kita googling, kita cek, dan kayaknya gue ada mirip-mirip nih gitu ya, akhirnya kita menggunakan label-label yaitu gangguan mental yang sebenarnya akhirnya bikin jadi beneran ada gangguan. Ya, orang jadi enek gitu dengan kata mental health gitu ya. Karena terlalu sering dipakai dan tidak sesuai gitu. Akhirnya itu sih. Padahal kan itu pada saat kita menggunakan istilah ini perlu ada empatinya juga, karena ya orang-orang yang benar-benar terdiagnosa, jadi kok lu mudah sekali ya menyebut entah misalnya apapun itu ya, istilah-istilah mental health issue yang sebenarnya orang itu berjuang besar keras untuk sembuh dari itu, tapi orang dengan mudah karena dia lagi bete, lagi nggak mood gitu ya, akhirnya dia pakai istilah-istilah itu untuk menggambarkan diri gitu. Jadi itu menunjukkan justru ketidakempatian orang terhadap orang yang benar-benar mengalami gangguan psikologi seperti itu sih, kayak gitu. Yes. Oke, jadi ini mungkin satu highlight adalah don't always feel proud, jangan ngerasa bangga dikit-dikit di-relate dengan kesehatan mental, karena di saat bersamaan tanpa kita sadari nanti bener-bener jadi kena kesehatan mental gitu. Karena mental health disorder itu akan lebih baik adalah sebuah disorder, memang gangguan mental yang kita rasakan apabila kita sudah what we call ya, kita sudah mendapatkan sebuah hasil analisa dari profesional. Tapi kalau tidak, hati-hati dalam menggunakannya karena itu akan membuat menjadi masalah lebih besar sih. Ini mungkin bisa tambahan untuk teman-teman ya. Ini karena dia ngintip pengen kasih orang sadar, dan dia pengen Miss juga menjawab secara langsung, secara profesional. Karena dikit-dikit misalnya, aduh jangan bilangin dia, nanti kena kesehatan mental dia, gitu-gitu Miss. Jadi kayak dikit-dikit kan semua jadi mental health, which like kenapa why we have so proud, karena banyak orang berjuang untuk itu. Kalau bisa pun jangan kau tahu aku lagi ada kena mental health, kira-kira gitu ya Miss. Alright, thank you so much Miss Novi. Thanks. I think there are so many questions come in. Teman-teman, kita akan tutup ya, mungkin kita tutup 10 menit lagi lah ya Miss ya, karena tadi boleh ya Miss Novi ya, 10 menit lagi. Ini ada banyak pertanyaan. Teman-teman jangan DM ke saya, karena saya nggak bisa buka DM saya. DM saya tiba-tiba ting tong dari sini. Boleh di Q&A aja ya. Ini ada pertanyaan dari Stella. Miss, I wanna ask if me time not as a self-care, karena me time itu kan nggak konsisten. Apakah me time yang konsisten itu self-care in case like me? My me time sangat konsisten karena every week saya ada me time sendiri, menjalankan hobi saya sendiri selama me time itu sendiri. Okay. Apakah itu self-care? Stella coba cek ketika ngelakuin me time itu, satu motivasinya karena benar-benar sesuai dengan minatnya, kesenangannya Stella apa enggak itu ya, dari satu dulu, pilihannya itu udah sesuai apa belum. Lalu yang kedua adalah pada saat melakukannya itu how do you feel, apakah ada rasa puas, senang, refresh, relax, atau justru merasa bersalah, justru nggak puas dan sebagainya.
Kalau itu case-nya ya mungkin me time itu yang hobi itu it's not your self care, tapi kalau iya ya iya kayak gitu sih. Uh, ataupun misalnya ya perlu lihat juga apakah itu impact terhadap orang lain, karena kita balik lagi kita kan bukan manusia vakum ya, maksudnya hidup cuman kita aja. Kita lihat apakah yang itu impact-nya buat orang lain justru lebih baik apa enggak. Karena sebenarnya tujuan akhirnya self-care bukan karena kita cuman untuk nyayangin diri sendiri ya, merawat diri kita sendiri. Tapi kan tujuannya adalah kita punya jar, kayak kita ibaratnya kalau self-care orang sering pakai analoginya adalah kita seperti teko gitu ya, teko yang diisi air. Kalau kita hanya mengisi air kita terus, jar kita kan bubar juga. Akhirnya sia-sia juga gitu ya, karena kita udah mengisi di atas ambang kemampuan kita bisa menampung. Tapi tujuan akhirnya self-care itu ya, kenapa kita menggaungkan kita perlu self-care untuk kesehatan mental adalah banyak orang yang nuangin terus airnya ke orang lain, dia ngurusin suaminya terus, anaknya terus, bosnya terus, temennya terus, orang tuanya terus, tapi dia nggak ngisi gitu. Tujuannya self-care adalah kita kan ngisi air kita, supaya ketika kita mau nuang buat orang lain, orang yang kita sayang, ataupun lingkungan yang lebih luas, adalah kita punya air itu, gitu. Itu sih Stella, jadi how you refleksinya Stella gimana? Apakah itu dari satu motivasinya, apakah itu memang benar-benar sesuai dengan maunya Stella, jadi bukan karena ikut-ikutan. Yang kedua, apa perasaannya pada saat menjalani, dan yang ketiga, efeknya apa buat orang sekitar Stella. Jika itu enriching buat orang lain, jadi ketika misalnya you as a mom, you jadi lebih sabar sama anak karena you feel that you taking care of yourself gitu. Jadi you punya ekstra kesabaran, lebih happy jalanin sehari-hari, it means deh udah itu udah self care. Seperti itu sih, Lisa, Stella. Oke. Stella, semoga menjawab. Tadi ada PR dari Miss Novi ya. Nanti kamu reflect ya. After that ini boleh DM ke gua. Oke, pertanyaan mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir dari teman-teman Instagram. Nanti karena saya masih ada beberapa pertanyaan di akhir. Miss Novi dari Ibu Herlina, gimana apabila kita hidup serumah dengan orang yang tahu kelemahan kita? Didorong ke arah tertentu dengan tujuan tertentu. Komunikasi tidak dua arah, bahkan mengorek luka kita yang lama. Habis itu nggak ada lagi pertanyaannya. Nggak, tunggu. Oh, setiap hari saya bangun dengan pikiran kita yang baru, tapi tindakan kita berbeda dengan kemauan kita, sehingga orang-orang sekitar bingung dan terganggu. Mungkin sepertinya Bu Herlina mau sharing ya, dengan pengalaman dia yang dipaksa melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dia mau. Jadi tidak ada komunikasi dua arah. Oke, Bu Herlina, ya, pertanyaannya? Mungkin dari Bu Herlina juga udah kan asertif ya. Aku tuh sebenarnya nggak mau yang kayak gini, pengennya begini, tapi dari pihak sananya tidak mengakomodir kali ya. Yang sudah disampaikan Bu Herlina, kayak mungkin dia setiap hari bangun dengan okay, I want new me gitu ya, dengan semangat baru, dengan harapan baru, ingin yang baik juga buat dirinya sendiri maupun sekelilingnya. Memang kalau kita bicarakan sebenarnya yang ideal-ideal ya, maksudnya kita idealnya sih kalau bisa ada me time-nya, idealnya sih kita bisa ngambil keputusan sesuai dengan value kita, tapi kan itu ideal. Dalam kenyataan hidup kan kita nggak bisa hidup seperti itu ya, ideal. Ya gimana misalnya aku nggak suka kerjaan ini, tapi ini adalah satu-satunya kerjaan yang harus ku lakukan karena aku nggak punya pilihan yang lain. Yaitu artinya adalah kita pahamin bahwa itu berarti kan di luar kontrol kita ya. Dan di situ self care adalah dengan tadi balik lagi Lisa, compassion. Oke, kamu tahu yang kamu inginkan, tapi kamu nggak bisa melakukan itu, tapi kan bukan kamu yang mau. Nah, kita mulai gitu, maksudnya kita appreciate ourselves karena kita melakukan sesuatu yang kita tahu it's a bigger reason gitu ya, ada bigger cost-nya yang kita perlu lakuin. Kita harus appreciate. Dua adalah terus sih selalu kita melihat mana yang di luar kontrol kita, mana yang di dalam kontrol kita. Ada nggak sih mungkin Bu Herlina hal-hal kecil yang bisa Herlina lakukan
untuk diri Herlina sendiri yang at least walaupun dengan kondisi itu ada sesuatu yang bikin Herlina semangat, entah kasurnya kah, atau misalnya halaman rumahnya kah, atau perjalanan pada saat ke kantornya bisa pakai earphone lalu dengerin lagu kesukaannya kah. Nah seperti itu sih. Jadi ya mungkin saat ini secara ideal nggak bisa kita dapetin, tapi kita cari hal-hal kecil yang at least bikin kita jalani hidup tuh lebih ringan lah, at least seperti itu sih paling. Oke, siap. Herlina, semoga membantu. Tadi langsung dikasih tips ya oleh Miss Novi. Miss, terima kasih sekali teman-teman yang sudah bertanya. Pertanyaan saya mungkin yang terakhir ya, Miss ya. Okay. Miss, tadi kan waktu Miss mengatakan tentang self-care, itu ada bagi 3 yang kita bahaskan. Secara fisik, emosional, sama satu lagi adalah sosial. Kan seperti itu ya. Jadi, apa sih perbedaan self-care yang dilakukan secara fisik, secara emosional, dan sosial? Supaya nanti teman-teman sepulang ini, setelah mendengarkan, mereka udah bisa melakukan self-care secara fisik, emosional, dan sosial. Wah, kayaknya teman-teman lebih jago kali dari saya. Malah lebih tahu gitu ya tentang self-care terhadap ya. Berarti kalau fisik ya tentu saja yang berhubungan dengan fisik kita. Dengan yang hal simple sebenarnya, tarik nafas yang panjang ketika kita lagi anxious, lagi cemas, lagi khawatir, lagi takut gitu ya. Ambil waktu untuk tarik nafas panjang, buang nafas panjang, dan seterusnya. Itu kan berkaitan dengan fisik. Atau misalnya tidur cukup, kita olahraga, itu berarti kan kaitannya dengan self-care secara fisik. Yang kedua sosial, jika dimungkinkan kita memilih lingkungan yang nggak sekedar memperkaya secara uang ya, maksudnya memperkaya secara feeling kita ngerasa feel good gitu ya, kita punya lingkungan yang membuat kita merasa baik buat diri kita sendiri gitu ya, bukan yang toksik. Pilihlah teman-teman yang seperti itu kalau kita bisa memilih. Atau misalnya keluarga ya mau gimana ya, udah dianugerahkannya seperti itu, kita nggak bisa memilih, ya cari strategi tertentu. Tadi kayak contoh dari Herlina, dia udah coba asertif, sebenarnya itu udah oke banget dia lakukan, nggak mendem sendiri. Yang kedua udah coba tapi kok mentok ya. Yang mungkin cara yang berikutnya adalah dengan membatasi waktu interaksi seminimal mungkin gitu, supaya ya itu tetap kita bisa lakukan. Tapi tetap ya tujuannya bukan untuk kita merenggangkan komunikasi dalam keluarga, tapi sebenarnya kita cari waktu yang tepat kapan sih bisa komunikasi yang baik. Itu untuk yang sosial ya. Kalau kerjaan ya, kalau misalnya dapat rezeki bisa memilih sesuai dengan passion, dalam arti kayaknya aku lebih cocok yang kerja kantoran yang ada rutinnya, atau lebih cocok yang entrepreneur gitu, yang atau yang mobile working. Jika memungkinkan untuk memilih, silahkan. Tapi kalau misalnya ya susah ya, mau cari kerja aja susah, mau milih-milih lagi gitu misalnya. Ya balik lagi, kita cari sesuatu yang kecil-kecil buat kita semangat. Entah misalnya teman kerja kita punya ruangan sendiri yang bisa kita tata sesuai dengan keinginan kita, ataupun apapun itu, cari sesuatu yang bisa bikin kita feel good lah, at least gitu. Itu ya tadi berarti fisik Sosial. udah. Yang terakhir emosi emosional. Ya. Tadi lebih ke kita bagaimana handle kita punya self critic, automatic thoughts kita yang terus yang mungkin sering kita self sabotaging tadi ya, yang sering mensabotase kita, yang mengatakan lu mah nggak bisa, lu mah apa sih gitu dan sebagainya. Itu yang harus kita proses supaya kita lebih compassionate terhadap diri kita menerima bahwa kita manusia yang bisa berbuat salah, dan nggak apa-apa untuk melakukan kesalahan asal kita mau memperbaiki di masa depan. Paling itu sih Lisa yang bisa saya dengan hal ini. Yeay, thank you banget Miss Novi, senang sekali. Miss Novi, tutup dong dengan satu statement kepada teman-teman yang mendengarkan seketika mereka turn off ini punya IG Live. They will bring something home before they sleep tonight and tomorrow. Banget tugasnya harus memberikan satu statement yang ya, closing statement untuk teman-teman semuanya, Miss. Statement saya adalah saya nyontek dari Herlina aja ya. Every day is a
new day gitu ya. Setiap hari adalah setiap hari yang baru, dan kita, buat saya itu kenapa penting statement itu adalah karena kita berarti memberi kesempatan buat diri kita sendiri untuk memperbaiki diri kita lebih baik lagi setiap hari. Dan artinya kita juga bisa memaafkan diri kita sendiri sih atas kekhilafan kita, kesalahan kita, kekurangan kita. Nah itu sih buat, mungkin itu part of this self care adalah kita ingat bahwa every day we have new opportunity to make ourselves better. Ya, setiap hari kita punya kesempatan. Bisa gantian, kalau bisa apa? Closing statement-nya. Miss gantian ya, langsung ke saya ya. Mau jadi host. Ya, kalau saya mungkin adalah gitu, the one that responsible in our life is ourselves. Orang yang paling bertanggung jawab terhadap diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi kalau bukan kita yang self care dulu, then who? Siapa? Jadi kita harus bertanggung jawab untuk kepada diri kita, menyayanginya, karena banyak orang yang pengen hidup pun belum tentu dia bisa hidup. Banyak orang yang pengen merasakan untuk bisa duduk tenang pun belum tentu ada. Dengan semakin kita memahami banyak sekali kehidupan manusia yang berbeda-beda, kita akan semakin mensyukuri dan kita senantiasa ingin menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Mungkin dari saya begitu, Miss. Yay! Miss Novi, thank you so much. Teman-teman, thank you ya. Thank you ya Thank you semua very much. yang Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Apabila nanti teman-teman semuanya di sini kita udah sangat detail sekali yang dijelaskan oleh Miss Novi. Ingat, permulai sekarang self care itu setiap orang punya self care yang berbeda-beda. Jangan Anda ikutan orang, tapi Anda tahu dan pahami. Dan yang kedua, self care adalah sesuatu yang dilakukan secara konsisten dan berkomitmen. Selama Anda melakukannya semakin bahagia, semakin happy, maka Anda sudah menemukan self care yang cukup tepat untuk diri Anda. Ingat, tidak dengan fokus self care dulu kepada orang lain sehingga Anda lupa mengisi tong Anda sendiri yang tadi disampaikan oleh Miss. Karena tong kita full, baru kita bisa memberi cinta dan bahagia kepada orang-orang sekitar kita. Last but not least, everyone, we deserve every day is a new day, seperti yang dikatakan oleh Miss Novi. Jadi setiap hari adalah hari yang baru, kita punya kesempatan untuk menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Apabila live Instagram ini bermanfaat, Anda boleh follow tips banyak lagi dari Bentara Kampus. Follow aja di Bentara Kampus. Anda kalau mau tahu lebih detail lagi tentang Bentara Kampus, Anda langsung saja follow di Instagramnya. Tidak di Instagram saya, tapi di Instagram di Bentara Kampus. Thank you very much, Miss Novi. Thank you everyone. See you. Bye-bye. Bye.